sambil kita analisa per individu, Bung Akmal. Ya, ini kan tadi saya katakan bahwa posisi Ivar Jenner sama Nathan ketika lawan Uzbekistan, dia berada dalam posisi sejajar sebagai double pivot karena memang untuk konsentrasi melakukan kompleks defense di lini belakang. Sehingga kemudian ketika lakukan serangan balik, bola misalnya jalan dari Arhan langsung ke Marcelino, tidak ada yang di tengah di sini kan. Nah, pemain yang perlu ada di sini. Nah, ketika kita lawan Korea Selatan misalnya, posisi Ivar Jenner lebih ke depan sedikit, sementara posisi gelandang bertahan ada di Nathan Cho, sehingga kemudian ada bola Ivar Jenner dapat, kemudian bisa dia distribusikan ke Witan, ke Struijk atau ke Marcelino. Nah, ini yang yang perlu dilakukan ketika melawan Irak, termasuk misalnya rotasi pemain antara Witan dengan Marcelino ini kan sering melakukan rotasi pindah ke kiri ke kanan, dan kemampuan Struijk untuk masuk ke dalam kotak penalti, membuka pertahanan Irak ini yang sangat dibutuhkan gitu. Dia bisa menarik 2-3 pemain untuk keluar sehingga kemudian Marcelino bisa masuk, Witan bisa masuk. Dan itu yang terjadi waktu lawan Jordania, termasuk ketika kita berhadapan dengan Korea Selatan. Pressingnya juga harus di depan gitu. Kemarin kita pressing di belakang ini yang akan bikin kita deg-degan karena pasti ketika kita diserang gitu kan, maka kita akan sulit untuk melakukan counter attack karena semua pemain fokus ke lini pertahanan. Jadi ini yang mungkin harus diperbaiki Coach dari timnas kita. Coach Haji, catatannya Coach supaya tidak lama-lama berkutat di lini belakang saja sehingga kita bisa pressing ke depan. Coach Haji, sambil pertanyaan sambil kami tampilkan, Coach Haji bisa melihat juga ya Coach ya. Oke. Ya, kalau memang kemarin lawan Uzbekistan, kenapa kita banyak bertahan di tengah, tidak melakukan pressing di atas, karena memang pemain-pemain lawan itu pengusahanya sangat bagus sehingga akan sulit untuk di pressure gitu loh. Jadi beda dengan ketika bahkan melawan Korea kita berani pressure di atas. Tiga pemain kita berani sampai di atas penalti box. Tetapi kenapa kemarin ketika melawan Uzbekistan, memang Uzbekistan ini cara mainnya bagus. Cara mainnya yang susah untuk diantisipasi. Jadi akhirnya Coach Sintayong mengambil keputusan untuk lebih banyak bertahan di tengah, ya. Apa yang disampaikan Pak Kemal tadi bahwa Indonesia menggunakan 2 pivot karena untuk mengantisipasi itu. Karena Coach Sintayong sangat tahu bahwa kualitas tim lawan itu ada di atas kita. Makanya tujuannya adalah untuk memperkuat pertahanan. Ketika begitu dapat bola, kita akan keluar menyerang. Tetapi jangan lupa ketika kita bertahan mendapatkan bola, Uzbekistan ini melakukan perebutan kembali bolanya itu sangat cepat gitu. Akhirnya memang kita jarang sekali saya melihat sampai 5 sentuhan, paling 2-3 sentuhan sudah hilang, 2-3 sentuhan. Kenapa bisa hilang? Karena lawan melakukan pressure. Yang kedua, ketika pemain kita membawa bola, kurang banyak pemain yang bergerak untuk support. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, itulah akhirnya agak kesulitan. Nah, ketika melawan Irak besok ini, ya tentunya menurut saya kualitasnya berimbang, jadi berani melakukan pressing di atas, tentunya tetap harus tetap fokus dengan pertahanan, tetapi ketika kita melakukan pressing di atas itu pemain-pemain pertahanan juga fokus untuk mengantisipasi apabila terjadi kebocoran-kebocoran sehingga bisa diantisipasi. Seperti itu, Bung. Ya, ini kalau kita lihat ini komposisi pemain Irak ya, ada 2 pemain yang main di luar saat ini ya. Ini Muqtadir Mohamed ini main di Rajassen, dan kalau bicara market value ini adalah pemain termahal yang ada di tim Irak saat ini dengan pasar mahal ya. Pasar termahal dengan 6,8 miliar rupiah. Ada juga kemudian Joseph Al-Amin ini yang main di Olimpik ya, di Olimpik Swedia. Kemudian juga ada beberapa pemain lagi yang tidak masuk di line up ini, seperti misalnya Dolausi yang juga pemain belakang digantikan posisi oleh Zaid di sini kan. Dolausi ini main di Schalke. Ini pemain yang juga sangat berbahaya, dan yang paling berbahaya Ali Jassem ini. Ali Jassem ini gaya mainnya mirip Marcelino Ferdinand. Dia bermain dari sayap untuk kemudian masuk ke dalam kotak penalti dan mengandalkan speed dan berharap di kotak penalti itu ada pemain belakang lawan yang melakukan pelanggaran. 3 golnya semua dari titik penalti. Nah, ini yang harus sedikit diantisipasi oleh pemain kita. Ada juga Ibnu Hasan. Ini pemain striker dari tadi tidak masukkan di sini, pemain striker yang bermain di De Graafschap Belanda, pemain kelahiran Arnhem, artinya itu pemain keturunan ya, sama dengan misalnya Rafael Struijk yang ada di Indonesia atau Nathan Acho yang ada di Indonesia, pemain keturunan yang kemudian membela Irak, dan itu pemain-pemain yang sejauh ini menjadi andalan utama dari pelatih Rada Sheikh Hafiz ya, yang
selama ini mereka bermain sebenarnya kalau dari kekuatan utama mereka ada di lini tengah. Jadi kita berharap lini tengah Mokhtader, kemudian juga Hussein ini bisa dimatikan oleh Ivar Jenner dan juga Nathan Aco, atau kemudian Arkan Fikri yang bermain di tengah. Sehingga secara formasi mereka lebih cenderung defensif. Secara formasi 4-2-3-1, secara formasi ini mereka hampir mirip dengan formasinya Uzbekistan gitu kan. Mereka punya 4 pemain belakang, back sejajar, dan ini yang kemungkinan akan sedikit menyulitkan buat Indonesia dengan back sejajar. Artinya tugas Marcelino Witan akan lebih berat untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti karena mereka sudah mulai ditutup dari posisi sayap kiri maupun sayap kanannya Irak.